kita kan selama ini sudah certified ISO 27001 ya. Dengan ISO 27001 itu ada beberapa policy yang memang dari segi bukan hanya eksternal, tapi internal kita juga harus implement. Definisi internal itu apa? Contoh dari user kita atau employee-nya Amerbank sendiri, berapa sering sih harus ganti password? So, contoh satu. Contoh kedua kayak apakah boleh password itu di-share ke pihak lain atau ke employee yang lain. And then kayak contoh kalau misalnya ada user access yang tidak sesuai, kayak contoh saya adalah tim customer service, apakah saya harus punya akses yang lain, akses tim marketing katakanlah. Hal-hal seperti itu yang dengan adanya sertifikasi ISO itu, yang sebelumnya belum ada sebagai policy, sekarang sudah ada. Di luar itu yang memang dari awal kita sudah implement ialah customer data yang sifatnya sensitif atau mungkin sering dibilang personal identification information atau PII, itu kita tidak sharing dengan bebas di company ini. Dalam artian apa? Jadi kalau memang ada butuh PII, kayak contoh baik itu permintaan regulator atau itu butuh karena kita mau melakukan campaign dan itu memang harus di-generate manual, datanya itu ada approval khusus. Terhadap proteksi data yang khusus kita lakukan ialah kan seperti aku bilang tadi, data yang ada di reporting kita, data yang ada di data warehouse kita itu sifatnya tidak ada PII-nya. Tapi kan pasti yang ada di production itu sudah pasti ada kan, karena waktu customer itu isi nama, isi tanggal lahir itu kan pasti di save di database production. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan data ini, untuk nge-encrypt data ini, untuk nge-masking data ini. Nah, kita punya proses ETL yang mana dalam proses itu kita ada action untuk menghilangkan data-data ini, or rather mengencrypt data-data inilah seperti itu. Yang mana ketika itu udah masuk ke data warehouse kita, data tersebut bisa dianggap hilang atau tidak ada, tapi sisa data yang lain itu tetap ada.